warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah, NIM 1829034, Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, dosen pengampu Ibu Sri Wahyuni Nur, mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah. Nah, tujuan utama saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah, dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, adapun pembahasan yang ingin saya bahas adalah tentang manajemen kas. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu manajemen kas. Nah, kas adalah uang tunai yang dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan. Kas juga adalah alat pembayaran yang sah yang memiliki dua kriteria. Kriteria yang pertama, tersedia. Artinya, kas harus ada dan dimiliki serta dapat digunakan sehari-hari sebagai alat pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Nah, yang kedua adalah bebas. Setiap item dapat diklarifikasikan sebagai kas jika diterima umum sebagai alat pembayaran sebesar nilai nominalnya. Nah, adapun pengertian dari manajemen kas adalah aktivitas perkiraan, merencanakan, mengumpulkan, mengeluarkan, dan menginvestasikan dari suatu perusahaan supaya dapat beroperasi dengan lancar. Nah, pengertian lain dari kas adalah salah satu bentuk aktiva lancar yang dapat dimanfaatkan dengan segera mungkin untuk pembiayaan kewajiban jangka pendek perusahaan. Nah, selanjutnya adalah tujuan manajemen kas. Manajemen kas bertujuan untuk mempertimbangkan risiko dana imbalan hasil supaya terjadi keseimbangan antara memiliki terlalu banyak maupun sedikit. Nah, tujuan kas lainnya adalah yang pertama, likuiditas. Likuiditas ini artinya manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada di dalam perusahaan. Nah, yang kedua adalah earning. Artinya, tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan keuntungan hasil besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen juga harus menjamin pembayaran yang dilakukan secara ekonomis. Nah, selanjutnya adalah motif penyimpanan kas. Yang pertama, motif transaksi. Artinya, kas digunakan untuk membiayai beberapa transaksi yang dijalankan perusahaan, baik transaksi rutin maupun tidak rutin, seperti membeli bahan, membayar upah dan gaji, melunasi utang, ataupun pembayaran tunai lainnya. Nah, yang kedua adalah motif berjaga-jaga. Artinya perusahaan perlu memegang uang tunai untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi jika ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendadak. Misalnya, jika tiba-tiba mesin produksi rusak sehingga perusahaan harus membeli mesin yang baru. Nah, yang ketiga adalah motif spekulasi. Motif ini merupakan motif dari seseorang atau perusahaan yang memegang uang dalam bentuk tunai karena adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan yang besar dari suatu kesempatan investasi. Contohnya, pada saat kondisi ekonomi yang kurang baik sehingga menyebabkan surat berharga seperti saham mengalami penurunan harga, maka perusahaan bisa menggunakan uangnya untuk membeli surat berharga tersebut dengan harapan jika kondisi ekonomi membaik, maka harga surat berharga ikut naik dan perusahaan bisa memanfaatkan kondisi tersebut untuk memperoleh keuntungan. Nah, selanjutnya pembahasan tentang sumber kas.
Sumber kas ini di dalam aturan kas ada beberapa sumber kas yang harus ada pada sebuah perusahaan. Yang pertama adalah hasil transaksi perdagangan yang di dalamnya juga piutang. Yang kedua, penjualan aktiva. Yang ketiga, tanda bukti pada hutang seperti wesel, obligasi, ataupun hutang bank. Yang keempat adalah terdapat tambahan modal dari pemilik perusahaan. Kelima, pendapatan kas dari sebagian saham, pembayaran sewa, hadiah, maupun pajak periode sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah pendapatan dari luar usaha seperti bunga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kas. Yang pertama, faktor penyebab bertambahnya kas, yaitu 1. Investasi yang dikeluarkan pemilik saham. Yang kedua, utang yang berasal dari perusahaan. Yang ketiga, piutang. Yang keempat, penyusutan. Yang kelima, penjualan kas. Dan yang terakhir adalah penjualan aktiva tetap. Nah, faktor kedua adalah faktor penyebab berkurangnya kas. Yang pertama, buyback saham. Yang kedua, pemenuhan kewajiban seperti utang dan bunga. Yang ketiga, pembiayaan dividen. Yang keempat, kegiatan operasional. Dan yang kelima, pembiayaan aktiva tetap. Dan yang terakhir adalah pembayaran utang perdagangan. Nah, selanjutnya mengenai aspek dari manajemen kas. Ada 3. Yang pertama, administrasi kas harian. Administrasi kas harian adalah suatu tata tertib administrasi penerimaan dan pengeluaran kas dan juga saldo kas akhir sehingga dapat dibuat laporan kas yang up to date. Nah, yang dapat memberikan informasi mengenai sumber penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pada saat dibutuhkan. Nah, yang kedua adalah persediaan besi kas. Persediaan besi kas ini setiap manajer keuangan sebuah perusahaan selalu berupaya supaya dalam perusahaan ada aliran kas yang teratur. Nah, untuk itu aliran kas masuk harus diupayakan seimbang dengan aliran kas yang keluar. Atau lebih tepatnya tidak ada kelebihan atau kekurangan saldo kas. Nah, yang terakhir adalah budget kas. Budget kas sangat penting dalam menganalisaan aktivitas perekonomian supaya bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Pada budget kas, manajer keuangan membutuhkan informasi secara global atau luas tentang waktu dan jumlah arus kas yang diinginkan baik yang masuk maupun yang keluar dalam periode tertentu. Nah, adapun selanjutnya adalah manajemen kas perusahaan diterapkan melalui 2 model, yaitu model Baumol dan model Miller-Orr. Nah, model Baumol ini merupakan model Baumol mengasumsikan bahwa pemakaian kas selalu konstan setiap waktu dan kas dapat menimbulkan biaya pesan pada saat kas yang dikeluarkan untuk memperoleh surat berharga. Nah, adapun rumus dari penentuan kas yang optimal menurut model Baumol. Rumusnya ialah C akar 2 kali B kali T per I. C ini adalah kas optimal, B biaya tetap transaksi, T-nya adalah kebutuhan kas selama periode tertentu, dan I-nya adalah tingkat bunga. Nah, contoh kasus, sebuah perusahaan A setiap tahun membutuhkan kas sebesar 2.400.000.000 rupiah dengan pemakaian setiap periodenya secara konstan. Biaya transaksi untuk mengubah uang kas menjadi surat berharga setiap transaksi adalah 125.000, sedangkan tingkat bunga yang diperoleh karena memiliki sekuritas adalah 15% per tahun.
Nah, tentukan jumlah surat berharga yang harus dijadikan kas. Nah, penyelesaiannya, nilai yang diketahui dari soal di atas dimasukkan ke dalam rumus, yaitu C akar 2 kali 2 C 2 kali 2 miliar 400 juta rupiah dikali 125.000 dibagi 0,15. Nah, hasilnya maka diperoleh nilai C sebesar 63.245.553,2 rupiah. Angka ini berarti kas optimal yang tersedia di dalam perusahaan atau transaksi yang optimal dalam perusahaan adalah 63.245.553,20 rupiah. Nah, adapun yang kedua adalah model Miller-Orr. Model ini cocok diterapkan untuk kondisi di mana jumlah kas berfluktuasi dari waktu ke waktu secara random. Model ini menentukan batas atas dan batas bawah dari saldo kas serta menentukan saldo optimal yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Adapun penentuan kas yang optimal menurut model Miller-Orr, rumusnya ialah akar pangkat 3 dari 3 kali B kali R pangkat 2 bagi 4 kali I. Setnya adalah batas aman optimal, B-nya adalah biaya transaksi surat berharga, R-nya, R pangkat 2-nya adalah varian kas masuk bersih setiap hari, I biaya harian surat berharga, dan H optimal 3Z. Sama dengan 3Z. Rata-rata kas sama dengan Z tambah H bagi 3. Contoh kasus, perusahaan B memiliki variasi arus kas sebesar 5 juta. Biaya transaksi diperkirakan 100.000 dan bunga sekuritas per tahun sebesar 18%. 1 tahun diasumsikan 360 hari, maka tentukan nilai setnya. Nah, angka-angka yang diketahui di dalam soal dapat dimasukkan ke rumus. Apabila kalkulator Anda tidak terdapat fasilitas akar berpangkat, maka Anda bisa mengubahnya dijadikan pangkat sepertiga. Setelah angka-angka dalam soal dimasukkan dan dihitung, ternyata diperoleh nilai set sebesar 15.536.162,5 rupiah. Nah, hanya di sini sama dengan 3 kali 15.536.162,5 rupiah. Nah, hasil dari H sama dengan 46.608.487,5 rupiah. Nah, hasil tersebut menunjukkan jika hasil kas perusahaan mencapai angka 46,608 rupiah, maka perusahaan dapat menggunakan kas yang dimiliki untuk membeli surat berharga. Namun perusahaan harus mempertahankan jangan sampai batas kas bawah turun sampai ke bawah 15.536 rupiah. Nah, itulah penjelasan tentang manajemen kas serta rumus-rumus dari manajemen kas itu sendiri. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, terutama saya sendiri. Apabila ada yang kurang apabila di video ini ada yang kurang jelas, mohon maaf karena di sini saya baru belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you. Dadah.